Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan beribadah menyambut tahun 2021 dan kita mengakhiri tahun 2020 ini. Kami percaya kita semua diberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan beribadah dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Tahun 2020 ini Tuhan boleh kita lalui Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan yang telah menolong kami, menyertai kami di tahun 2020 ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menyambut tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun depan Tuhan, Tuhan semakin memberkati kami semua Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Kami berdoa biar ibadah ini Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan satu lagu pinta kepada Tuhan. Mari kita dengan semangat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa nama Yesus yang selalu menghibur hati kita, bahkan menguatkan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Kiranya lagu ini boleh kita hayati dengan sungguh-sungguh, dengan sikap doa. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kami mengundang Bapak Pendeta Nahor untuk memberitakan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan beribadah, kita akan menutup tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama malam hari ini untuk kita meyakini, bahkan kita mempercayai Tuhan sudah menolong kita dari tahun 2020 sampai memasuki tahun 2021 hari esok. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian. Karena itu kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan untuk mengakhiri tahun ini, bahkan memasuki tahun 2021 mendatang. Kami berdoa Tuhan, beberapa jam mendatang kami akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2021. Kami ingin Tuhan, malam ini firman Tuhan menjamin kami, firman Tuhan meyakinkan kami bahwa Allah yang kami sembah, Allah itu tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang mulai kami dari awal, menyertai kami dari awal tahun sampai akhir tahun, memasuki tahun yang baru lagi. Kami tahu Allah itu menyertai kami. Malam ini kami baca firman Tuhan, Tuhan mengurapi kami, mengurapi firman Tuhan, mengurapi pemberita firman Tuhan, mengurapi yang mendengar firman Tuhan. Malam ini diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari beberapa ayat untuk meyakinkan kita bahwa kita memasuki tahun 2021 sama seperti 2020 Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya saya kasih tema bersama Tuhan semua serba pasti. Bersama Tuhan semua serba pasti. Bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Tuhan itu senantiasa menyertai kita karena semuanya pasti. Nah, itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam ini
tidak terasa bahwa kita telah mengakhiri bahkan nanti melewati tahun 2020 ini. Meskipun kita hampir 10 bulan tidak beribadah di gereja berkumpul bersama-sama oleh karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita ibadah, mendengar firman Tuhan melalui ibadah online. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk memasuki tahun 2021, kita yakin Allah yang sama yang menyertai kita di tahun 2020, Allah itu juga akan bersama kita untuk memasuki tahun 2021. Dan semua yang kita lakukan, semua pasti serba pasti. Karena itu Bapak Saudara, Tuhan sudah bersama kita di tahun 2020, maka Tuhan juga akan bersama kita memasuki tahun 2021. Karena itu yakinlah bahwa bersama Tuhan semua pasti serba terberkati. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari beberapa ayat. Ayat yang pertama adalah Yeremia pasal 10 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak bersama Tuhan semua serba tidak pasti. Dengan kata lain, di luar Tuhan semua serba tidak pasti. Yeremia pasal 10 ayat 23 menjelaskan ada 3 hal yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, Bapak Saudara, bahwa tidak bersama dengan Tuhan semua tidak pasti, atau di luar Tuhan semua serba tidak pasti. Sebab Yeremia pasal 10 ayat 23 mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa atau manusia tidak berhak untuk menentukan atau mengatur langkahnya. Manusia tidak berhak, tidak berkuasa untuk mengatur ataupun untuk menentukan langkah hidupnya hari esok. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa manusia di luar Tuhan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena apa? Manusia bukan maha kuasa. Yang kedua di sini bahwa manusia tidak mampu menetapkan langkahnya. Di dalam ayat yang ke-23 bagian B dikatakan, orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak mampu untuk memastikan hidupnya di hari esok. Tidak mampu untuk memastikan hidupnya untuk memasuki tahun 2021. Sebab di luar Tuhan. Sebab tidak bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yeremia menjelaskan ini kepada orang-orang Yehuda, bangsa Israel pada waktu itu, bahwa di luar Tuhan tidak ada kepastian. Di luar Tuhan tidak ada yang pasti di depan. Oleh karena apa? Manusia tidak tahu apa-apa hari depan kecuali bersama dengan Tuhan. Yang ketiga bisa kita lihat dari Yeremia pasal yang ke-23 ini mengatakan bahwa manusia tidak sanggup mengetahui atau mengerti, memahami masa depan, hari esok, tahun depan, bulan depan, bahkan hidupnya pun ia tidak tahu. Tapi kita lihat di sini bahwa tidak bersama Tuhan, tidak ada orang yang sanggup untuk menentukan hidupnya. Tidak ada orang yang sanggup untuk memastikan langkahnya. Dan tidak ada orang yang mampu untuk menentukan langkah hidupnya. Sebab di luar Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2021 nanti, kita tetap meyakini bahwa kita pasti bersama dengan Tuhan. Maka semua pasti berhasil. Semuanya pasti diberkati. Semuanya pasti sukses. Oleh karena apa? Bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak mampu melakukan apapun, Bapak Ibu Saudara. Di luar Tuhan, kita tidak mampu untuk memastikan sesuatu dalam hidup kita. Baik itu untuk usaha kita, bisnis kita, pendidikan kita, rumah tangga kita. Kita tidak memastikan hari esok, tahun depan, apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Sebab di luar Tuhan, kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu bahwa bersama Tuhan semua serba pasti? Bagaimana kita tahu bahwa bersama Tuhan semua serba pasti? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat di dalam
Mazmur pasal 23 ayat 4. Apa yang dikatakan bersama dengan Tuhan? Pemazmur mengatakan di ayat yang keempat, Mazmur 23 mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur meyakini bahwa meskipun berjalan di dalam lembah kekelaman, ia tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan dia. Saudara, kalau saya pemazmur meyakini bahwa Tuhan beserta dengan dia, maka kita pun memastikan dan meyakini, mempercayai bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Meskipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, dalam pergumulan, masalah, penyakit, tantangan, kita yakin Allah beserta dengan kita. Itu yang pertama, yang kita meyakini bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan mengarahkan langkah kita. Sebab ia tahu apa yang akan terjadi hari esok, tahun depan. Tuhan menuntun kita. Tuhan pasti menyertai kita juga. Karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun yang akan datang. Hal yang pertama, kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan semua serba pasti, oleh karena Tuhan pasti bersama dengan kita. Yang kedua, Bapak Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa kenapa kita yakin bahwa bersama Tuhan semua serba pasti, oleh karena Tuhan senantiasa menyertai. Mazmur 107 ayat yang ke-7, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Di dalam Mazmur 107, apa yang dikatakan di sana? Mazmur 107 ayat yang Mazmur 107 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara boleh melihat firman Tuhan di sana. Mazmur 107, Bapak Ibu Saudara melihat di dalam ayat yang ke-7, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 107 mengatakan demikian. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dikatakan bahwa Tuhan yang memimpin bangsa Israel, membawa mereka menempuh jalan yang lurus sehingga mereka sampai ke kota kediaman orang. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan senantiasa menuntun kita, tidak pernah berbelok-belok yang menyulitkan kita, tetapi menuntun kepada jalan yang lurus. Di dalam jalan yang lurus menurut cara Tuhan, menurut kehendak Tuhan, menurut rencana Tuhan. Itulah jalan lurus, bukan menurut rencana kita, bukan menurut cara kita, tapi menurut Tuhan. Itu berarti bahwa perjalanan kita tidak mungkin meleset dalam tuntunan Tuhan. Meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan, meskipun ada persoalan, tapi kita yakin bahwa kita bersama dengan Tuhan. Semuanya serba pasti. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti membawa kita menuju jalan yang lurus. Dalam tantangan-tantangan sekalipun, Tuhan tetap menyertai. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka sampai Kanaan. Jalan itu berliku-liku. Tapi itulah yang lurus menurut Tuhan. Sehingga mereka memasuki tanah Kanaan. Meskipun perjalanannya 40 tahun. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan yang menuntun dari awal tahun sampai akhir tahun. Tuhan juga yang menyertai. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Seperti Ulangan pasal 11 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan yang mata Tuhan mengawasi tanah di mana orang Israel akan tinggal, yaitu tanah Kanaan, dari awal tahun sampai akhir tahun. Itulah janji Tuhan. Mata Tuhan mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Mata Tuhan senantiasa mengawasi kita, memperhatikan kita, bahkan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita apabila kita berada di dalam kesulitan. Nah, itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan semua pasti serba pasti, oleh karena Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Bapak Saudara perhatikan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara, bahwa manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah itu selalu berasal dari Tuhan. Kita boleh membuat semua rencana, tetapi senantiasa jawaban itu selalu berasal dari Tuhan.
tidak akan pernah berasal dari manusia, tapi berasal dari Tuhan. Dan kita lihat segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bapak Ibu Saudara, menurut hati kita itu bersih, tetapi belum tentu menurut Tuhan. Kita boleh mengadakan banyak hal di dalam hidup ini. Menurut pandangan kita itu benar, itu lurus, tetapi menurut Tuhan itu belum tentu. Itu sebabnya memasuki tahun 2021 sebentar lagi, yakinlah bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kehidupan kita pasti ditolong oleh Tuhan. Karena itu apa nasihat firman Tuhan? Berjadi kata ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Semua perbuatan kita, semua rencana kita, semua yang kita lakukan untuk tahun depan kita rencanakan, serahkan itu kepada Tuhan. Hasilnya pasti terlaksana. Karena itu Bapak Saudara, serahkan semua rencana kita, serahkan semua program kita, serahkan semua yang kita rencanakan, kita cita-citakan, serahkan kepada Tuhan, maka akan terlaksana semua. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan firman Tuhan malam hari ini. Ketika kita akan mengakhiri tahun ini, yakin saya bersama dengan Tuhan. Semua rencana, semua program, semua cita-cita, semua keinginan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kepintaran sendiri. Jangan mengandalkan pengalaman Anda. Karena kalau di luar Tuhan, semua tidak bisa terlaksana. Semua tidak pasti. Hanya di dalam Tuhan, semua rencana Anda bisa berhasil. Semua rencana kita, program kita, kemauan kita, kalau bersama dengan Tuhan, pasti diberkati. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya firman Tuhan untuk kita, supaya tercapai semua tujuan, rencana, cita-cita kita. Maka yang pertama, nasihatnya adalah, ikutilah jalan yang benar menurut cara Tuhan, bukan menurut cara kita. Yang kedua, serahkanlah, bawalah dalam doa semua rencana, semua tujuan kepada Tuhan. Apa yang kau sudah rencanakan, bawa kepada Tuhan di dalam doa. Katakan, Tuhan, inilah rencana saya, inilah rencana kami, inilah tujuan kami, ini kemauan kami. Kami bawa kepada Tuhan. Manakala Tuhan menghendaki, biar Tuhan memberkati. Sehingga bersama dengan Tuhan, semuanya serba pasti. Yang ketiga, nasihat firman Tuhan, mintalah Tuhan untuk menuntun dan membimbing saudara ke jalan yang dikehendakinya. Minta Tuhan membimbing, menuntun, mengerahkan ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sesuai firman Tuhan ini, bahwa manusia boleh merencanakan, tetapi jawaban selalu berasal Tuhan. Karena itu bawa itu kepada Tuhan. Tuhan, inilah rencana saya, ini rencana kami, program kami. Gereja kita punya program untuk tahun depan, rencana untuk tahun depan. Bawa itu kepada Tuhan, supaya semua bisa terlaksana. Nah, yang keempat, percayalah bahwa saudara dan saya tidak sendirian memasuki tahun 2021. Melainkan karena kita bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan, maka semua pasti diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri. Tapi nasihat-nasihat firman Tuhan kepada kita malam hari ini, bahwa kita membawa hidup kita kepada Tuhan, serahkan semua hidup kita kepada Tuhan, maka akan terlaksana semua rencana kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan bersandar kepada kekuatanmu. Jangan mengandalkan kecerdasan. Jangan jangan bersandar kepada pengalaman saudara. Tapi perhatikan firman Tuhan, Amsal pasal yang ketiga ayat 5 mengatakan, di dalam firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Malam hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu, jangan bersandar kepada kepandaianmu, jangan bersandar kepada kepintaranmu. Karena Tuhanlah yang mengatur hidup ini. Percayalah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka semua rencana itu akan terlaksana. Di tahun 2021, yakinlah saudara, bahwa Anda benar-benar
disertai oleh Tuhan dalam segala program, pekerjaan, dalam gereja kita. Kita bersatu hati, kita meminta Tuhan memimpin kita untuk melaksanakan tugas misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Memasuki tahun 2021 ini, kita yakin bersama dengan Tuhan, semua serba pasti. Untuk diri kita sendiri, untuk rumah tangga kita sendiri, untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita, bahkan untuk gereja kita tahu bersama dengan Tuhan, semua serba pasti. Pasti apa? Pasti diberkati oleh Tuhan. Serba bukan saja diberkati, serba kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam tahun 2021 ini. Semuanya serba mulia, serba diberkati, dan serba pasti, serba kemuliaan untuk Tuhan. Malam hari ini Bapak Saudara, percaya Anda dan saya, kita memasuki tahun depan dalam kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, kita akan mengakhiri tahun ini dengan mengadakan perjamuan kudus. Kita menutup tahun ini dan sambut tahun 2021, kita mengadakan perjamuan kudus. Untuk memasuki perjamuan kudus ini, kita nyanyi satu ayat dari lagu yang berjudul Di Bukit Yang Jauh. Yang jauh tanpa salib kayu, yang kasar dan teramat hina, menderita, mati disalibkan, nebus dosa isi dunia. Bapak Ibu Saudara, sambil menyanyikan lagu ini, hayati bahwa kita memasuki perjamuan kudus. Kita memperingati Tuhan kita yang lahir, mati, lalu kemudian bangkit dari antara orang mati. Tanda yang memberikan kemenangan kepada kita dari awal sampai akhir tahun, kita boleh melewati bersama Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini ketika kita mengambil roti dan meminum cawan itu, kita meyakini bahwa kita bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Dan malam ini firman Tuhan menolong kita untuk bisa mengakhiri tahun 2020 ini dengan mengambil sikap merubah hidup kita, bahwa memasuki tahun 2021 kita mau hidup baru dengan Tuhan kita, mau intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Di mama kotanya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, mengakhiri tahun ini, kami mau mengambil roti dan cawan untuk masuki perjamuan kudus malam hari ini. Mengakhiri tahun dan menyambut tahun mendatang. Tuhan memberkati kami dengan perjamuan kudus malam ini. Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan saya membaca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 30 mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu Saudara, kita koreksi hati kita untuk menerima roti dan cawan. Apabila kita mau memasuki tahun 2021, kita masih berganjang dengan dosa, kita berkomitmen bahwa memasuki tahun 2021 dengan mengikuti perjamuan kudus, makan roti dan minum cawan, kita mau meninggalkan cara hidup yang lama dan kita mau masuk dalam kekudusan dengan Tuhan. Hari itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, peganglah roti di tangan kananmu. Lalu kemudian persiapkanlah cawan, supaya malam hari ini ketika kita mengambil roti, kita memakannya, kita meyakini bahwa kita bersama-sama menikmati perjamuan dengan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil roti kita, dia taruh di telapak tangan kanan kita, lalu kemudian kita boleh mengangkatnya, dan kita akan bersama-sama untuk memakannya. Mari saya membaca firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang ada di tangan kanan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, engkau boleh memegang roti di tangan kananmu, dan dengarlah firman Tuhan yang mengatakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil cawan lalu pegang di tangan kanan. Bapak Ibu Saudara boleh mengangkatnya. Cawan itu dipegang di tangan kanan dan angkat. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima cawan ini. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa di sorga, kami sudah menerima roti dan memakan roti itu. Kami juga sudah menerima cawan dan meminum cawan itu, menjadi peringatan akan kami bahwa kami memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tubuh Tuhan yang tercabik-cabik karena dosa kami. Darah Tuhan yang tercurah menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh melakukan perjamuan kudus untuk melepas tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Semuanya pasti. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini, mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Jemaat Tuhan diberkati di mana saja malam hari ini. Semua serba pasti memasuki tahun 2021, diberkatilah seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, memberikan persembahan ucapan syukur mengakhiri tahun ini. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui misi, persembahan perpuluhan. Tuhan berkati umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Kami menutup ibadah malam hari ini. Kami menaikkan segala doa kami, kerinduan hati kami kepadamu. Tuhan mendengar setiap seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita menutup ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih mengakhiri ibadah tutup tahun dan sambut tahun malam hari ini. Kami mengucap syukur. Karena itu ya Tuhan, seluruh umat Tuhan di mana saja berada mengikuti ibadah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Dan jemaat Tuhan boleh mengangkat hati malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, nikmat, kasih sayang daripada Tuhan Allah Bapa kita dan anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan pada Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai tahun 2020 ini sampai memasuki tahun 2021 di dalam berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat memasuki tahun 2021. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sejahtera Tuhan sertamu, shalom, shalom, shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sejahtera Tuhan sertamu, shalom, shalom. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Amin.